Bab 1476, Klan Beca. Itu tidak penting. Aidan menjawab dengan ringan. Namun, dia bisa dianggap memberikan jawaban kepada pihak lain. Xuan Ye tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Pemimpin klan muda Xuan Cheng memandang Aidan dengan ringan. Saya khawatir patriark muda akan mengingat Anda. Qi Yulong tertawa getir, tapi Aidan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saya harap dia memiliki kesadaran diri. Jika pihak lain mencari masalah untuknya terlepas dari hidup dan mati, maka dia hanya bisa menyingkirkan pria merepotkan ini. Tetua Agung sudah terbiasa dengan sikap Aidan, tetapi ada banyak orang di sini. Banyak orang yang baru menyadari situasi di sini, dan Aidan pasti akan menerima banyak perhatian. Ayo pergi ke Kota Darah. Kota Darah adalah area pusat wilayah darah, dan susunan teleportasi dipasang di sini. Hanya dengan memasuki kota ini seseorang dapat memasuki Gua Setan Darah. Segera, sekelompok orang datang ke kota wilayah darah. Ada banyak orang dari suku roh darah di kota. Mereka semua mengenakan jubah darah dan wajah mereka sedikit pucat. Sebagian besar orang yang datang ke kota Bloodland adalah klan roh menengah, dan hanya tersisa 3 klan roh tinggi. Klan roh kayu juga berada di ambang kepunahan saat ini klan roh, dan mereka hanya akan muncul di dalam klan roh darah, dan sosok mereka jarang terlihat di luar klan vampir. Orang-orang dari suku roh kayu ada di sini. Hehe, mereka kelihatannya tidak terlalu baik. Hanya ada beberapa orang di sini, dan mereka tidak terlihat seperti suku roh tingkat lanjut. Saya kira hanya sedikit orang yang bisa mereka gunakan, hahaha. Saat ini, banyak suku roh tingkat menengah mulai menertawakan suku roh kayu. Penatua Agung Qi Yulong menelan amarahnya, dan suku roh kayu lainnya hanya bisa mengepalkan tangan dan menelan amarah mereka bagi mereka untuk mengambil tindakan. Hei, bukankah ini Raja Pedang? Mengapa kamu bergaul dengan mereka? Pada saat ini, seorang pemimpin klan roh tengah melihat Raja Pedang Lutian dan melangkah maju untuk menyapa dengan bercanda. Lutian tiba-tiba merasa malu dan tidak tahu harus menjawab apa. Faktanya, dia sangat enggan untuk datang ke sini. Bergabung dengan klan roh kayu juga merupakan pilihan terakhir. Tapi sekarang hidupnya berada di bawah kendali pihak lain. Begitu dia memiliki pikiran jahat, dia mungkin orang pertama yang mati. Kamu, klan kerajaan pedang, telah benar-benar melangkah mundur semakin jauh. Pada titik ini, kamu masih belum memahami situasinya. Kamu ingin bersama orang-orang seperti klan roh kayu. Ketika mereka musnah, aku bertanya-tanya apa kamu, klan kerajaan pedang, akan melakukannya. Mereka yang tahu cara menghadapinya harus memberitahumu lebih awal. Suku roh darah menyerah, hanya dengan begitu mereka akan punya cara untuk bertahan hidup. Melihat Lutian tidak berbicara, pria itu mulai mengejek lagi, yang membuat Lutian merasa sangat tidak senang. Dia melirik orang lain dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengajariku apa yang aku lakukan. Jaga dirimu baik-baik, jangan khawatir tentang hal itu kapanpun. Ditelan oleh klan roh darah. Saya tidak tahu bagaimana cara menguji. Setelah pria itu selesai berbicara, dia pergi. Dia bukan tandingan Lutian, dan tidak ada gunanya membuatnya marah. Orang-orang ini di sini hanya untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada suku roh darah. Mu Yi mendengus dingin, dia sangat meremehkan hal ini. Abaikan mereka, ingat tujuan perjalanan kita. Qi Yulong berbisik. Kali ini, klan roh darah harus menanggung akibatnya. Susunan teleportasi telah diaktifkan, tetapi hanya ada 10 tempat yang tersedia saat ini. Semua orang dapat memperjuangkannya. Seorang pria berjubah darah muncul di kota domain darah. Dia melirik ke arah semua orang, dan akhirnya berhenti di depan orang-orang dari suku roh kayu. Tampaknya ada senyuman di matanya, tetapi senyuman itu dengan cepat menghilang. Apakah kamu ingin kami bertarung memperebutkan 10 tempat? Semua orang sedikit terkejut. Sepertinya tidak mudah untuk memasuki Gunung Darah Iblis. Susunan teleportasi mengarah langsung ke Gunung Setan Darah. Saat Anda memasuki susunan teleportasi akan secara acak memindahkan Anda ke berbagai tempat di Gunung Setan Darah. Anggota satu klan membentuk satu tim. Saat dia mengatakan itu, pria berjubah darah menunjuk ke arah barat, susunan teleportasi ada di sana. Kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Setelah itu, dia langsung meninggalkan tempat itu. Berjalan. Aidan memimpin semua orang ke tempat yang ditunjuk oleh pria berjubah darah itu, dan orang-orang dari ras lain juga bergegas mendekat. Ada terlalu banyak ras di wilayah bintang Tianqiong, dan ada tidak kurang dari ratusan ras menengah yang datang ke sini kali ini. Dengan kata lain, begitu Anda tertinggal, kemungkinan besar Anda harus menunggu 7 atau 8 hari. Semua orang tahu di dalam hati bahwa semakin awal mereka memasuki Gunung Setan Darah, semakin awal mereka memiliki kemungkinan memasuki Gua Setan Darah. Terlebih lagi, bahkan jika mereka tidak bisa memasuki Gua Setan Darah, peluang di gunung saja sudah cukup untuk memberikan banyak manfaat bagi mereka. Kita harus menjadi orang pertama yang masuk dan mencari tahu apa yang terjadi di sana terlebih dahulu. Ini adalah ide Aidan. Qi Yulong juga berpikir begitu, jadi dia terlambat, dan mereka menjadi pihak yang dirugikan. Segera, sekelompok orang sampai ke lubang cacing besar, yang merupakan susunan teleportasi. Begitu masuk, mereka bisa mencapai Gunung Setan Darah. Kami, klan Piton Emas,
akan menjadi orang pertama yang memasuki lubang cacing ini. Pemimpin muda klan Piton Emas berteriak, dan semua orang menyingkir. Klan Piton Emas dan klan Xuan Wang memiliki kekuatan yang sama. Mereka sangat kuat dan mendominasi. Siapapun yang berani melawan mereka akan dibunuh. Beberapa orang dari suku roh kayu sebenarnya mengetahui tentang suku roh tingkat tinggi ini. Mu Yi sangat akrab dengan klan Piton Emas. Kesombongan seperti itu mungkin menyinggung banyak ras. Aiden tersenyum. Klan Golden Piton memang memiliki banyak musuh, tapi sangat sedikit dari klan roh menengah yang benar-benar bisa mengalahkan mereka. Mu Yi berkata, namun, di ranah klan setan darah, jika mereka terus bertindak seperti ini, saya khawatir mereka akan sangat tidak beruntung. Aiden memandang orang-orang itu dan melihat ekspresi sangat tidak senang di wajah mereka. Beberapa bahkan ingin mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Orang-orang dari klan Piton Emas berjalan melewati kerumunan tanpa ada yang menghentikan mereka. Mereka berhasil memasuki lubang cacing dan pergi, diikuti oleh klan Xuan Wang dan klan Tianyun, jadilah musuh. Segera setelah itu, ada balapan menengah peringkat teratas. Ada 9 tempat tersisa. Yang terakhir tersisa, ayo pergi. Ketika Aiden melihat orang-orang dari 9 ras masuk, dia melangkah keluar. Sekarang semua orang mulai menonton pertunjukan. Mereka tahu persis apa yang terjadi dengan suku roh kayu sekarang waktu. Klan roh kayu harus berangkat besok. Tempat terakhir hari ini adalah milik klan Beicaku. Pada saat ini, sekelompok orang keluar. Orang-orang ini semuanya kurus dan memiliki pedang kuno di punggung mereka. Suku Beica juga sangat kuat. Mereka tinggal di padang rumput Beiluo, tempat monster ganas muncul sepanjang tahun. Mereka bertarung dengan monster untuk bersenang-senang. Aiden mengangguk, tapi tidak menganggap serius pihak lain. Suku Beica, maaf, saya belum pernah mendengarnya. Bab 1477, Qin Yu. Sombong sekali, semua orang memandang Aiden. Siapa yang mengira orang ini berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di depan orang kuat dari suku Cao Utara? Anda benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah Anda masih mengira itu adalah mantan suku roh kayu? Orang itu sudah mati. Semua orang mencibir, tapi mereka ingin melihat bagaimana pria sembrono ini bisa menenangkan amarah orang kuat suku Cao Utara. Jika Anda tidak mengetahui klan Beca kami, maka saya akan memberitahu Anda hari ini dan memberitahu Anda betapa kuatnya klan Beca. Karena itu, aura liar dan mendominasi dilepaskan dari pria kuat dari suku Cao Utara. Tubuhnya yang tampak kurus sepertinya mengandung kekuatan spiritual yang sangat menakutkan, menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Bau yang sangat mengerikan. Itu nafas spiritual Huang Mang. Suku Beica tinggal di padang rumput yang luas sepanjang tahun. Dipelihara oleh kekuatan spiritual dunia, nafas khusus akan mengembun di tubuh mereka. Nafas ini adalah nafas spiritual cahaya liar. Aiden mengangkat alisnya sedikit. Dia merasakan pancaran sinar dari pria kuat di depannya. Namun, mencoba mengalahkannya dengan aura ini sama saja dengan fantasi. Tepat ketika Aiden hendak mengambil tindakan, Lutian, Raja Pedang di belakangnya, melangkah maju dengan niat pedang yang keras. Raja Pedang mengambil tindakan. Raja Pendekar Pedang Lutian, dikatakan bahwa dia telah memahami maksud dari pedang pembelah langit. Hanya dengan satu pikiran, dia dapat memadatkan pedang pembelah langit dan membelah langit. Keterampilan pedangnya telah mencapai titik kesempurnaan. Faktanya, yang lebih mengejutkan semua orang adalah dia akan mengambil tindakan atas nama suku roh kayu. Lagi pula, pada dasarnya tidak ada harapan bagi suku roh kayu sekarang. Jika Anda berdiri bersama mereka saat ini, Anda mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Setelah suku roh kayu dihancurkan, yang berikutnya yang tidak beruntung adalah pedang klan raja. Semua orang benar-benar tidak tahu kenapa. Namun hal ini tidak menghalangi mereka untuk menikmati pertunjukan tersebut. Anak laki-laki dari klan Beca tidak layak untuk saudara Su, jadi aku bisa dengan mudah membunuhnya. Semua orang mendengar arti lain dari kata-kata Lutian. Seolah-olah dia pernah bertarung melawan Aiden sebelumnya, dan dikalahkan oleh Aiden. Dia mengagumi Aiden karena begitu kuatnya, tetapi orang-orang dari klan Beica hanyalah badut dan tidak layak menerima serangannya sama sekali. Lutian, aku tidak menyangka Raja Pedang yang agung akan berakhir dalam keadaan seperti itu, mengambil tindakan atas nama suku roh kayu. Pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Orang kuat dari klan Cao Utara jelas juga mengetahui nama Raja Lutiadao, tetapi justru karena itulah dia merasa lebih terhina. Tidak perlu mengatakan omong kosong lagi, terima saja langkahnya. Lutian mengambil satu langkah ke depan, dan tiba-tiba terjadi turbulensi antara langit dan bumi. Niat pedang yang menakutkan langsung menyelimuti orang-orang kuat dari klan Beica yang ingin mengambil tindakan terbunuh oleh pedangnya niat. Terselubung, niat pedang langsung berubah menjadi dunia. Jika mereka tidak bisa menembus dunia ini, mereka tidak akan bisa pergi. Mari kita bertindak bersama. Bagaimanapun, Raja Pedang Lutian juga merupakan orang kuat di tingkat puncak alam transformasi dewa. Di antara orang kuat dari klan Beca, tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di tahap akhir alam transformasi dewa. Jika tidak bergabung, mereka tidak akan mampu menghadapi Lutian. Tinju Raja Binatang.
Seorang pria kuat dari klan Beca mengepalkan kelima jarinya, dan tiba-tiba aura monster mengembun, dan aura hitam berkembang, mencoba menghancurkan dunia yang diubah oleh niat pedang. Boom boom boom. Aku tidak tahu berapa banyak serangan yang menghantam dunia pedang yang dipadatkan oleh Raja Pedang, tapi mereka tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Seolah-olah itu adalah sangkar yang kokoh, dan sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat melarikan diri. Apakah ini orang yang kuat di tingkat puncak alam dewa transformasi? Sungguh luar biasa. Nama Raja Pedang memang pantas diterima. Semua orang terkejut. Jika ahli alam transformasi dewa puncak suku Beca tidak muncul, mereka tidak akan bisa menghentikan Lutian sama sekali. Lutian, jangan melangkah terlalu jauh. Seorang pemuda dari klan Cha Utara berteriak. Lutian memandang ke pihak lain dengan ringan, saya sudah sangat sopan. Jika saya ingin membunuh Anda pasti sudah mati sekarang. Jelas, dia tidak ingin bermusuhan dengan klan Beca. Namun, bukan berarti dia takut dengan klan Beca. Faktanya, dia tahu betul bahwa orang tua dari klan Beca belum muncul. Secara alami, ada makhluk kuat di puncak alam transformasi dewa di antara klan Beca perseteruan mematikan dengan pihak lain. Dia baru saja mengirim anak-anak muda ini ketika mereka mengantuk, beritahu mereka bahwa ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Siapa lagi yang tidak puas? Aiden melirik suku spiritual tingkat menengah lainnya. Orang-orang itu tidak berani berbicara. Dengan adanya Raja Pedang di sini, masalah apa yang bisa mereka buat? Jika bukan karena Raja Pedang, dia tidak akan berani menjadi sombong. Artinya, saat kita sampai di Blood Demon Mountain dan bertemu dengan pria yang benar-benar kuat, mari kita lihat apakah dia masih berani menjadi sombong. Semua orang mengira Aiden sombong karena dia mendapat dukungan dari Raja Pedang Lutian, tetapi mereka tidak tahu bahwa Lutian telah dikalahkan oleh Aiden. Namun, Aiden hanya tertawa ringan saat mendengar suara-suara ini. Dia tidak peduli, jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, dia secara alami akan mengambil tindakan. Ayo pergi. Sekelompok orang masuk ke dalam susunan teleportasi lubang cacing. Tentu saja, tidak ada yang menghentikan mereka kali ini dan membiarkan mereka pergi. 10 kuota hari ini telah habis, dan sisa balapan hanya bisa menunggu hingga besok. Pada saat ini, Aiden dan yang lainnya muncul di terowongan luar angkasa, dengan fluktuasi ruang yang kuat yang memancar dari sekitarnya. Semua orang berhati-hati, jangan sampai mereka tersapu oleh fluktuasi ruang. Segera, mereka muncul di sebuah gunung hitam besar. Bau darah menerpa wajahnya. Apakah ini gunung setan darah? Mu Yi bergumam, melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di tanah, dia merasa tubuhnya bergetar. Mayat-mayat ini telah ditumpuk di sini entah sudah berapa lama. Banyak mayat mulai membusuk dan menyebar ke mayat lain. Pada saat ini, sebuah tangan muncul dari tumpukan mayat, membuat hati semua orang bergetar. Aiden dan yang lainnya menatap tumpukan mayat. Setelah beberapa saat, seorang pemuda dengan pakaian compang camping merangkak keluar dari sana. Tubuh pemuda ini berlumuran darah, dan bau busuk keluar darinya hanya muntah. Tapi saat ini, Aiden sepertinya melihat sesuatu. Kinyu. Aiden berteriak, Kinyu, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu Aiden? Pemuda itu perlahan menoleh untuk melihat sosok di depannya. Setelah beberapa identifikasi, dia menemukan bahwa orang ini sangat familiar baginya. Ya, saya Aiden. Saya datang ke suku Rokayu setelah saya datang ke wilayah bintang Tianqiong. Bagaimana Anda bisa muncul di tempat seperti ini? Aiden menatap tanpa daya ke arah Kinyu di depannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah semua orang bubar, seseorang akan berakhir di tempat hantu seperti itu. Kinyu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya baru saja bangun dan menemukan diri saya di sini. Saya tidak tahu tempat seperti apa ini. Bab 1478, 4 tanda. Ingatan Kinyu sendiri juga kabur, dia mengalami koma setelah tiba di sini. Kemudian, Aiden memperkenalkannya kepada semua orang. Meskipun Kinyu sendiri baru berada di tahap awal alam transformasi dewa, orang-orang dari suku Rokayu dan Raja Pedang Lutian tidak berani meremehkannya. Aiden juga berada dalam tahap awal transformasi alam dewa, tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kinyu dan Aiden berasal dari bidang bintang yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatannya pasti sangat luar biasa. Aiden memberitahu Kinyu apa yang terjadi pada suku Rokayu, tapi Kinyu menepuk dadanya dan berkata, ini semua masalah sepele. Bagaimanapun, dengan kamu di suku Rokayu, tidak akan terjadi apa-apa pada suku Rokayu. Mendengar ini, Qiu Long dan yang lainnya merasa malu. Karena kamu di sini juga, kenapa kita tidak pergi bersama? Aiden bertanya. Kinyu melirik orang-orang di sekitarnya dan segera tersenyum, oke. Orang yang paling bahagia saat ini adalah Qiu Long, tetua agung dari suku Rokayu. Tanggapan Kinyu menunjukkan bahwa dia bersedia membantu suku Rokayu. Sekarang suku Rokayu telah menambahkan orang kuat lainnya. Tempat ini adalah Gunung Setan Darah. Kita harus menemukan Gua Setan Darah secepat mungkin. Mu Yi berkata, dikabarkan bahwa Gua Darah Iblis berada di Gunung Darah Iblis, tetapi Gunung Darah Iblis begitu besar sehingga mungkin sangat sulit untuk menemukannya.
Bungkuskan itu di sekelilingku. Pada saat ini, Qin Yu berbicara. Matanya sedikit terpejam, dan aura aneh mengalir di sekitar. Setelah sekitar 10 napas, dia membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, ikuti aku. Kecuali Aiden, semua orang ragu. Mungkinkah Qin Yu memiliki kemampuan khusus? Namun, melihat betapa percayanya Aiden, mereka tentu saja tidak bisa berkata apa-apa dan langsung mengikutinya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua orang muncul di depan gua yang gelap. Di pintu masuk gua berdiri sebuah tablet batu setinggi 10 kaki dengan tulisan Gua Setan Darah terukir di atasnya, memancarkan tekanan yang mencengangkan. Ini dia. Qin Yu tersenyum. Pada saat ini, Qiu Long dan yang lainnya benar-benar terkejut, menatap Qin Yu dengan sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Mereka hanya ingin tahu bagaimana Qin Yu menemukan tempat ini. Namun pertanyaan seperti ini jelas tidak pantas untuk ditanyakan. Aiden mengangkat tangannya dan menepuk bahu Qin Yu, mendesah, luar biasa. Secara umum, ini jauh tertinggal dibandingkan kamu. Ngomong-ngomong, di mana pria yang bersamamu? Maksudmu, Xing Wu ya? Aiden bertanya balik. Itu dia, pria yang suka mengada-ada. Aiden tersenyum pahit, saya belum menemukan keberadaannya sejak saya datang ke sini. Ayo pergi ke Gua Setan Darah dulu. Pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Semua orang tidak sabar menunggu. Lu Tian memimpin dan berjalan ke depan, dan kemudian dia menemukan bahwa cahaya darah merah menghalangi Gua Setan Darah. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh cahaya darah, tetapi ternyata itu tidak dapat menembus sama sekali. Bang! Lu Tian mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dan energi pedang meledak dari telapak tangannya, menghantam cahaya berdarah itu dengan keras. Namun, cahaya berdarah itu memantulkan kembali serangan Lu Tian dengan kuat, menjatuhkannya mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi? Sekarang semua orang merasa aneh. Mereka telah sampai di depan Gua Setan Darah, tetapi tidak bisa masuk. Saya akan mencobanya. Qiu Long melangkah maju untuk menyalakan lampu berdarah, namun pada akhirnya dia gagal dan juga ditolak oleh kekuatan spiritualnya sendiri. Aiden melangkah maju dan melihat cahaya berdarah itu, lalu segera berkata, ini seharusnya pintu yang perlu dibuka untuk memasuki Gua Setan Darah. Ada 4 tanda di atasnya. Kita hanya bisa membuka pintu dengan berkumpul ke 4 tanda itu. Semua orang saling memandang. Di mana mencari jejak? Kita hanya bisa mencarinya di gunung ini. Aiden juga tidak berdaya. Sepertinya ini diatur oleh klan Roh Darah. Tidak mudah untuk memasuki Gua Setan Darah. Mengapa kita tidak tinggal di sini dan menunggu sampai suku lain datang? Kata Qiu Long. Itu ide yang bagus. Aiden mengangguk. Setelah semua orang mendiskusikannya, mereka menunggu di sini, berharap suku spiritual yang datang lebih awal akan menemukan tempat ini, dan kemudian mereka dapat mengandalkan mereka untuk membuka pintu ini. Sekelompok orang menunggu di sini. 2 jam kemudian, tim datang satu demi satu. Pemimpin tim adalah klan Xuanwang, dipimpin oleh Xuan Cheng, pemimpin klan muda dari klan Xuanwang. Adapun pemimpin klan Xuan Ye, dia tidak termasuk di antara mereka. Oh! Ketika Xuan Cheng melihat Aiden dan yang lainnya, ekspresinya sedikit berubah. Mereka tidak menyangka seseorang telah menemukan Gua Setan Darah sebelum mereka. Ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa mereka adalah anggota suku Roh Kayu, dan Aiden, yang pernah berkonflik dengan mereka sebelumnya, juga termasuk di antara mereka. Saat dia melihat Aiden, Xuan Cheng merasa sangat tidak bahagia. Kalian suku Roh Kayu tiba lebih dulu. Xuan Cheng melangkah maju dan memandang Qiu Long dan bertanya. Qiu Long mengangguk, ya, suku Roh Kayu kami memang selangkah lebih maju dari Anda. Haha, karena kita sudah menemukan Gua Setan Darah, kenapa tidak masuk? Disinilah Xuan Cheng merasa aneh. Kamu bisa masuk dan mencoba. Qiu Long hanya tersenyum. Coba saja. Xuan Cheng melangkah maju, berniat memasuki Gua Setan Darah, tetapi pada saat ini, sosok di belakangnya berbicara, patriark muda, hati-hati terhadap penipuan. Apa yang harus aku takuti? Di depan begitu banyak orang, Xuan Cheng tentu saja tidak ingin kehilangan muka. Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak memasuki gua, namun saat dia memasuki gua, dia dihentikan oleh tirai darah. Apa yang terjadi? Xuan Cheng mengerutkan kening, mengulurkan tinjunya dan memukul tirai darah di depannya. Bang, ada suara keras. Tapi tirai darah tidak pecah, tapi Xuan Cheng didorong mundur beberapa langkah. Patriark muda. Anggota klan Xuanwang dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Xuan Cheng, dan Xuan Cheng melambaikan tangannya, keluar dari sini. Semua orang mengetahuinya dan Xuan Cheng marah. Aku tidak percaya aku tidak bisa memecahkan tirai berdarahmu. Xuan Cheng berteriak keras, cahaya kemasan meluap dari tinjunya yang terkepal, dan tanda kepalan emas menghantam tirai darah dengan keras. Aiden dan yang lainnya tersenyum. Patriark muda klan Xuanwang ini benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Saat berikutnya, tanda tinju emas memantul dan menghantam dada Xuan Cheng dengan ganas. Puff, tubuh Xuan Cheng bergetar hebat, dan darah muncrat dari mulutnya.
Bagaimana bisa? Xuan Cheng menatap tirai darah. Dia telah mengumpulkan kekuatan spiritual yang begitu agung, tetapi dia tidak dapat menghilangkan tirai darah tersebut. Selain itu, tirai darah secara langsung dan kuat memantulkan kembali serangannya, dan semua kekuatan spiritual diledakkan ke arahnya dan terluka dia. Patriark muda, memang ada penipuan, itu pasti kesalahan mereka. Semua orang di klan Xuan Wang menatap Aiden dan yang lainnya dengan ekspresi galak. Ada alasan mengapa orang-orang ini tidak memasuki gua darah iblis, tapi mereka tidak mengatakannya dengan jelas. Bab 1479, Niat Membunuh. Xuan Cheng sangat marah karena dia ditipu. Patriark muda, lebih baik berhati-hati. Tirai darah ini tidak mudah dibuka. Aiden berkata sambil tersenyum. Kalimat ini tidak diragukan lagi menyentuh bagian yang sakit di Xuan Cheng. Luka Xuan Cheng yang sudah terluka pecah dan darah muncrat, membuat semua orang di klan Xuan Wang menjadi pucat karena terkejut. Klan Roh Kayu Sialan, aku akan membunuhmu. Seorang pria kuat dari klan Xuan Wang yang berada di tahap tengah alam transformasi ilahi mengambil tindakan. Namun, Raja Pedang mendengus dan membuat gerakan kuat untuk mengusirnya. Jika Anda ingin membuka tirai darah ini, Anda harus mengumpulkan 4 segel spiritual, dan segel spiritual tersebut ada di pegunungan ini. Itu tergantung pada kemampuan Anda. Kata Aiden. Kamu memanfaatkan kami. Xuan Cheng bukanlah orang bodoh. Sebaliknya, sebagai pemimpin klan muda dari klan Xuan Wang, dia memiliki pikiran yang jauh lebih dalam. Dia bisa melihat sekilas bahwa Aiden menggunakan mereka untuk menemukan segel spiritual. Namun, Aiden hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bahkan jika pihak lain tahu bahwa ini ada gunanya, mereka masih harus mencari segel roh. Jika tidak, bagaimana mereka bisa memasuki gua darah iblis? Tidak realistis menunggu orang lain menemukan segel roh dan mengirimkannya kepada mereka. Klan Xuan Wang mereka adalah klan kaya, dan mereka juga sangat sombong dan tidak akan bergantung pada orang lain. Selain itu, suku Piton Emas dan ras kuat lainnya juga akan mengambil tindakan. Bagi mereka, suku roh menengah peringkat teratas, wajah sangatlah penting. Ayo pergi. Xuan Cheng mendengus dingin dan pergi dengan luka-lukanya. Tentu saja, semua orang mengikutinya untuk menemukan segel roh. Jika tidak, jika penundaannya terlalu lama, lebih banyak roh akan masuk, dan pada saat itu mereka tidak akan mendapat keuntungan. Segera setelah itu, suku spiritual tingkat menengah peringkat atas seperti suku Tianyun dan suku Golden Piton juga datang ke sini, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka tidak dapat memasuki gua darah iblis dan hanya bisa pergi untuk menemukan segel spiritual. Aiden dan yang lainnya sedang menunggu di depan gua setan darah. Mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Mereka tidak secepat ras roh lainnya dalam menemukan sesuatu. Saya akan menemukan segel spiritual untuk mereka. Lebih dari 10 jam telah berlalu, dan masih belum ada klan roh yang kembali. Jelas sekali, segel roh itu tidak mudah ditemukan. Selain itu, suku roh lain datang saat ini, tetapi mereka belum menemukan lokasi gua darah iblis. Aiden dan yang lainnya sedang berlatih dengan santai di tempat. Tiba-tiba, Aiden merasakan kekuatan spiritual aneh mengalir dari tumpukan tulang di sebelahnya. Segel spiritual perlahan-lahan muncul dari mayat, dan itu adalah segel spiritual. Tidak perlu usaha sama sekali. Aiden tersenyum. Dia telah berlatih di sini dan tidak pernah berpikir untuk mencari segel roh. Jadi, ini juga berarti bahwa salah satu dari 4 suku spiritual berukuran sedang yang pergi mencari segel spiritual pasti akan kembali dengan tangan kosong tanpa menemukan segel spiritual. Apakah ini segel spiritual? Qin Yu melihat segel spiritual di tangan Aiden. Dengan senyuman di wajahnya, suku spiritual itu berlari ke pegunungan untuk melihat-lihat, tetapi mereka tidak tahu bahwa kami menemukan salah satu segel spiritual hanya dengan menunggu di sini. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa mereka sangat beruntung. Beberapa hari kemudian, berbagai suku spiritual berkumpul satu demi satu, dan mereka yang pergi mencari segel spiritual juga kembali. Di antaranya, klan Tianyun menemukan segel spiritual berdarah, klan Golden Piton menemukan segel spiritual berdarah, klan Xuan Wang juga menemukan segel spiritual berdarah, dan yang kembali dengan tangan kosong adalah klan Beicha. Apalagi mereka masing-masing kehilangan banyak orang. 3 segel spiritual telah ditemukan, jadi di manakah segel spiritual terakhir? Xuan Cheng, pemimpin muda klan Xuan Wang, bertanya. Dia melirik ke semua orang. Orang-orang ini bahkan tidak dapat menemukan segel spiritual, bukan? Tepat ketika semua orang saling memandang, Aiden berjalan keluar sambil tersenyum. Segel spiritual terakhir ada pada saya. Setelah mengatakan itu, Aiden memanggil segel roh berdarah itu. Semua orang kaget saat melihat segel spiritual yang berdarah tersebut, terutama keempat suku spiritual yang pergi mencari segel spiritual yang berdarah tersebut. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan segel spiritual yang berdarah tersebut. Segel spiritual, dan Aiden serta yang lainnya telah menunggu di sini, tetapi akhirnya mendapatkan segel spiritual. Penuh kebencian, orang-orang suku Beicha sangat marah. Saat salah satu dari mereka hendak mengambil tindakan, orang di belakangnya menangkapnya dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, segel spiritual itu sekarang ada di tangan Aiden.
Aiden berasal dari klan roh kayu. Jika dia menghancurkan segel spiritual, bukankah semua orang bisa memasuki gua setan darah? Oke, semuanya. Sekarang setelah 4 segel spiritual berdarah telah dikumpulkan, mari kita buka tirai darah ini. Aiden melangkah keluar dan memimpin dalam mengorbankan segel spiritual di tangannya. Berdengung, aliran cahaya berdarah keluar dari segel darah dan mengenai tirai darah. Pada saat ini, tirai darah sepertinya meleleh, dan kekuatan spiritual yang aneh membuat tirai darah menjadi ilusi. Dapat dirasakan bahwa energi tirai darah menjadi semakin lemah. Ini benar-benar berhasil. Semua orang menghela nafas lega. Awalnya, mereka tidak tahu apakah tirai darah akan berfungsi, tapi sekarang sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah itu, beberapa orang melangkah maju dan menawarkan segel darah mereka. 4 pilar cahaya berdarah bergabung ke dalam tirai darah. Segera, tirai darah menjadi transparan dan akhirnya menghilang perlahan. Terbuka, ayo masuk. Beberapa suku roh menengah sudah tidak sabar, dan mereka bergegas saat tirai darah terbuka. Berjalan. Orang kuat dari klan Piton Emas melambaikan tangannya dan langsung memasuki gua. Kemudian datanglah klan Xuan Wang dan klan Tianyun. Aiden dan yang lainnya tidak terburu-buru untuk masuk. Orang-orang kuat dari klan Beicha menatap Aiden dengan acuh tak acuh. Itu karena dia sehingga seluruh klan roh terlambat memasuki Gunung Setan Darah. Untungnya, semua orang masih perlu menemukan segel roh, jadi mereka tidak masuk ke dalam darah gua iblis terlambat. Namun meski begitu, hati mereka masih dipenuhi kebencian terhadap Aiden. Aiden secara alami mengerti di dalam hatinya, tapi dia belum memasukkannya ke dalam hati hanya untuk klan Beicha. Pada saat ini, segel spiritual berdarah kembali ke tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan segel spiritual ini, harta karun seperti itu selalu menjadi semacam perlindungan ketika diletakkan di tubuhnya. Aku khawatir klan Beicha memikirkan kita, jadi kita harus lebih berhati-hati setelah masuk. Kata Qi Yulong. Raja Pedang Lutian melirik Aiden, membuka mulutnya sedikit, dan mengeluarkan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua dengan jelas. Lebih baik membunuh mereka secara langsung agar mereka tidak menyerang kita di belakang layar. Harus dikatakan bahwa Raja Pedang Lutian kejam dalam metodenya. Namun, Aiden mengangguk sedikit. Dia sangat mengagumi pendekatan Raja Pedang Lutian. Karena dia ditakdirkan untuk menjadi musuh, membiarkan lawannya terus hidup akan menjadi kekejaman terbesar baginya. Bab 1480, Lautan Darah. Gua Setan Darah. Aiden dan yang lainnya memandangi batu-batu berlumuran darah di sekitar mereka, merasakan suasana dingin dan lembab, dan ada sedikit kesungguhan di wajah mereka. Menurutmu itu apa? Pada saat ini, Mu Yi menunjuk ke patung berdarah di depannya dan memberi isyarat agar semua orang melihatnya. Itu seharusnya adalah patung yang ditempatkan oleh klan roh darah, tidak ada yang perlu diributkan. Kata Qi Yulong. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Patung berdarah itu sepertinya memancarkan rasa kematian. Mengapa ada bau seperti itu? Ada kehidupan dan ada kematian. Dengan kata lain, patung itu dikatakan hidup. Memikirkan hal ini, sebuah ide terlintas di benak Qi Yulong, dan dia menarik napas dalam-dalam. Mungkinkah, bisakah dikatakan bahwa patung itu adalah orang yang hidup sebelumnya? Aiden menarik napas dalam-dalam, ada kemungkinan orang ini dibunuh oleh orang kuat dari suku roh darah, lalu dia dijadikan patung berdarah dan berdiri di sini. Ini sangat kejam. Tangan Mu Yi yang terkepal gemetar. Jika suku roh darah benar-benar diizinkan menguasai seluruh wilayah bintang Tianqiu, maka orang hanya bisa membayangkan seperti apa wilayah bintang Tianqiu pada akhirnya. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Hei, sambut semuanya dari suku roh kayu. Selanjutnya, silakan nikmati pesta ini. Tiba-tiba, sosok berdarah turun ke atas patung itu. Dia melirik ke arah Aiden dan yang lainnya, lalu melambaikan jubah darahnya, dan gelombang energi darah menyapu mereka, seolah-olah telah berubah menjadi ruang mandiri, menelan Aiden dan yang lainnya. Bus! Pemandangan tiba-tiba berubah, dan kilatan cahaya merah melintas di mata Aiden. Saat lampu merah menghilang, mata Aiden menjadi gelap, dan kemudian, kilatan darah bermekaran di kegelapan. Lambat laun, warna darah menjadi lebih pekat. Aiden mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa ruang ini tertutup. Itu adalah ruang independen dan tertutup yang mengisolasi dia dari orang lain yang lain juga tidak ada di sini. Pikiran Aiden menyebar ke segala arah, tapi yang bisa dirasakan hanyalah aura kematian yang berat, dan aura Xiao Yu tidak bisa lagi dirasakan. Apakah ini metode klan roh darah? Sungguh luar biasa. Aiden bergumam, lalu dia berjalan ke depan. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari klan roh darah. Segera, Aiden sampai di ujung ruangan ini. Berdiri di depannya adalah altar berwarna darah. 8 lilin berwarna merah darah menyala di altar, dan sesosok berjubah darah duduk bersila di tengah. Sosok berjubah darah itu sepertinya merasakan ada seseorang yang datang, dan perlahan membuka matanya, dengan kilatan darah di matanya. Wah, ku dengar kaulah yang membunuh orang-orang dari klan roh darahku. Kamu berani datang ke klan roh darah kami hari ini. Apakah kamu meminta kematianmu sendiri?
Sosok berjubah darah itu berbicara, dan Aiden sedikit terkejut. Bagaimana pihak lain tahu bahwa dia telah membunuh orang-orang dari suku roh darah? Tepat ketika dia baru saja tiba di bidang bintang ini, untuk menyelamatkan orang suci Muluo dari suku roh kayu, dia memang benar, dua anggota suku roh darah terbunuh. Kamu, suku roh darah, telah melakukan banyak hal jahat. Jika kamu diizinkan menguasai seluruh wilayah bintang, aku khawatir itu tidak akan menjadi berkah. Bagi wilayah bintang Tianqi, ini pasti akan menjadi bencana besar. Aiden berkata, meski dia bukan dari bidang bintang ini, hati keadilannya tetap ada. Apalagi, meski pengunjungnya bukan dia, selama dia punya niat baik, dia mungkin tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Bencana, hahaha, hanya ada 3 dari 5 suku spiritual tingkat tinggi yang tersisa di wilayah bintang Tianqiong. Tidak, tepatnya, hanya ada 2 yang tersisa, karena suku roh kayu akan segera punah, dan roh tulang suku dan suku roh darah akan punah. Klan pada akhirnya akan menguasai seluruh bidang bintang. Ini tidak dapat diubah. Apapun yang Anda lakukan, Anda tidak dapat mengubah hasil akhirnya. Pria berjubah darah itu tertawa keras, kekuatanmu luar biasa. Jika kamu bisa bergabung dengan suku roh darah kami, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu akan dihancurkan seperti suku roh kayu. Apa tujuanmu? Aiden menyipitkan matanya sedikit. Dia ingin berpikir bahwa tujuan akhir dari suku roh darah dan suku roh tulang adalah untuk menghancurkan suku roh lainnya dan membiarkan mereka menguasai seluruh bidang bintang. Sayangnya tidak. Tujuan kami sangat sederhana. Biarkan semua ras roh di bidang bintang takut pada kami dan menganggap kami sebagai tuan mereka. Jika tidak, mereka hanya akan dihancurkan, seperti 3 ras roh tingkat tinggi. Dasar sekelompok orang gila. Aiden menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini sudah gila. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan klan roh darah kami dan bekerja sama dengan kami. Keuntunganmu pasti sangat diperlukan. Jika tidak, kamu tidak punya pilihan selain mati. Aku tahu kamu bukan dari bidang bintang ini. Mendengar ini, ekspresi Aiden tiba-tiba menjadi lebih serius. Pria berjubah darah ini sepertinya tahu terlalu banyak hal. Pihak lain bahkan tahu bahwa dia tidak berada di bidang bintang ini. Terlebih lagi, pihak lain belum pernah melihatnya bertarung, tetapi dia tahu bahwa dia sangat kuat. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Jelas tidak. Jika Anda ingin bekerja sama, Anda mungkin menemukan orang yang salah. Tentu saja Aiden tidak mau bekerja sama dengan orang-orang ini. Maka kamu tidak punya pilihan selain mati. Pria berjubah darah bertepuk tangan dengan satu tangan, dan kekosongan di ruang ini mulai bergetar hebat. Lautan darah muncul dari udara tipis, dan daratan yang luas sepertinya menenggelamkan ruang ini. Pergilah ke neraka. Pria berjubah darah itu berteriak keras, dan lautan darah jatuh dari langit, bergegas menuju Aiden dengan gila-gilaan. Hukum. Aiden membentuk segel dengan tangannya, dan seberkas cahaya guntur ungu muncul dari telapak tangannya, mengembun menjadi tombak guntur. Dengan pemikiran di benaknya, senjata petir itu menusuk ke depan. Guntur melonjak di antara senjata-senjata itu, dan ujung tajamnya terlihat. Badan senjata itu terbungkus dalam guntur, seolah-olah itu adalah dunianya sendiri dalam melonjak, tidak bisa melewati gun itu. Ini sangat bagus. Pria berjubah darah memandangi tombak guntur dan tidak bisa tidak mengujinya. Jika itu orang lain, dia akan tertelan dan terkorosi oleh lautan darah, tetapi Aiden berbeda. Dia memblokir lautan darah dengan tombak petir dan menekan lautan darah. Sepotong langit dan bumi membuat lautan darah tidak mungkin melewati rintangan, jadi wajar saja itu tidak menyakitinya sama sekali. Hanya itu yang kamu punya? Aiden mendorong telapak tangannya ke depan dengan kuat, dan tombak petir itu tertusuk, dengan paksa membuat lubang besar di lautan darah. Bum bum bum, lautan darah meledak dengan dahsyat. Lautan darah sedang bergolak. Pria berjubah darah itu mendengus dingin, dan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya berkembang dan menyatu ke dalam lautan darah. Lautan darah yang semula meledak mengembun lagi dan berhadapan dengan senjata petir di tangan Aiden. Hancurkan! Mata Aiden acuh tak acuh, dan dia mengeluarkan suara. Saat berikutnya, dia mengepalkan telapak tangannya dengan kuat, dan guntur langit ungu yang ganas di pistol guntur melonjak, langsung menghancurkan lautan darah. Lautan darah yang meledak berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke tubuh pria berjubah darah itu. Tubuh pria berjubah darah itu bergetar, dan bekas darah jatuh dari sudut mulutnya. Bersambung.